Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas aljabar linear elementer ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Tias Nur Siti Fatima dengan NIM 2024-16-111. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang vektor real untuk memenuhi tugas aljabar linear elementer. Langsung saja kita simak penjelasan berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam definisi. Misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan juga perkalian dengan skalar bilangan. Operasi penjumlahan atau addition dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek U dan V pada V dengan suatu objek U plus P yang disebut jumlah. Dari U dan V, operasi perkalian skalar atau skalar multiplication dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap skalar K dan setiap objek U pada V dengan suatu objek KU yang disebut keliparan skalar atau skalar multiple dari U oleh K. Jadi aksioma-aksioma tersebut dipenuhi oleh semua objek U, V, dan W pada V dan semua skalar K dan L, maka kita menyebut V sebagai ruang. Kenapa kita bisa menyebut V sebagai ruang? Karena V ini memuat objek. Jadi objek dari V itu yaitu U, V, dan W seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam aksioma-aksioma untuk mengikuti syarat di mana itu merupakan ruang vektor. Aksioma-aksioma tersebut diantaranya yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U ditambah V berada pada V. Kemudian yang kedua ini merupakan sifat komutatif penjumlahan, di mana jika U ditambah V sama dengan V ditambah U. Kemudian yang ketiga itu ada sifat asosiatif penjumlahan, di mana U ditambah dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V ditambah W. Kemudian yang keempat, di dalam V terdapat suatu objek 0 yang disebut vektor 0 untuk P sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U untuk semua U pada V. Kemudian selanjutnya aksioma yang kelima, untuk setiap U pada V terdapat suatu objek negatif U pada V yang disebut sebagai negatif dari U sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0, di mana 0 di sini yaitu vektor 0. Kemudian untuk aksioma yang keenam, jika K adalah skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada V, maka KU maksud di sini adalah perkalian antara skalar dengan vektor U terdapat pada ruang vektor V. Kemudian untuk aksioma yang ketujuh, ini adalah perkalian skalar K dengan penjumlahan dua vektor yaitu vektor U dan juga V, itu akan menghasilkan K sebagai skalar dan juga vektor U. Maksudnya adalah skalar K dikali vektor U dan ditambah skalar K dikali faktor V. Kemudian yang selanjutnya ada aksioma 8, di mana K ditambah L ini adalah penjumlahan vektor dikalikan dengan vektor U itu akan menghasilkan K dikali U ditambah L kali U. Untuk aksioma selanjutnya itu aksioma yang ke-9 adalah ketika K dikalikan dengan L, U sama dengan KL atau dan dikali U. Kemudian yang terakhir itu ada 1 dikali U akan menghasilkan U. Jadi semua aksioma-aksioma yang ada di sini itu harus dipenuhi, karena jika salah satu tidak terpenuhi itu bukan merupakan
Kita lanjut ke dalam contoh ruang vektor. Contoh-contoh berikut adalah mengilustrasikan berbagai ruang vektor yang mungkin pada setiap contoh. Kita akan memberikan suatu himpunan V tak kosong dan dua operasi, penjumlahan dan perkalian skalar. Kemudian kita akan membuktikan bahwa kesebuah aksioma ruang vektor terpenuhi sehingga V dapat disebut sebagai ruang vektor dengan melakukan operasi-operasi yang telah ditentukan. Untuk contoh yang pertama itu di mana R adalah suatu ruang vektor. Jika himpunan V sama dengan R dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar yang definisikan pada subbab 4.1 adalah suatu ruang vektor aksioma 1 dan 6 sesuai dengan definisi operasi standar pada R. Aksioma-aksiomanya sesuai dengan teorema 1.1.1. Apa isinya? Isinya bahwa himpunan tidak kosong, karena jika himpunan kosong maka himpunan tersebut bukan termasuk ruang vektor. Maka contoh yang pertama ini mencontohkan bahwa himpunan itu tidak boleh kosong jika ingin menjadikan itu sebuah ruang vektor. Kemudian yang kedua itu ada ruang vektor matriks ordo 2x2. Di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor. Jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Kita lihat contoh penyelesaian. Pada contoh ini kita akan mengetahui mudahnya membuktikan aksioma-aksioma dengan urutan sebagai berikut: 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, dan 10. Misalkan pada matriks U di mana ordonya itu adalah U11, U12, U21, dan U22, dan juga vektor V itu pada V11, V12, V21 juga V22. Untuk membuktikan aksioma yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa U ditambah V adalah suatu objek pada V, atau dengan kata lain kita harus menunjukkan bahwa U ditambah V adalah suatu matriks 2x2. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Jadi vektor U ditambah vektor V kita uraikan terlebih dahulu. Jadi untuk anggota vektor U dengan ordo 2x2 yaitu ada U11, U12, U21 juga U22 ditambah dengan vektor V di ordo 2x2 dengan V11, V12, V21 dan V33 sama dengan kita sesuaikan dengan ordonya masing-masing. Jadi vektor U ditambah V, maka U11 ditambah V11, U12 ditambah V12, U21 ditambah V21, U22 ditambah V22. Dengan cara serupa maka aksioma 6 juga berlaku, karena untuk bilangan real sebarang kita sudah lihat sebelumnya bahwa jika ada skalar K dikali U, maka skalar K dikalikan anggota yang ada pada vektor U. Yang pertama itu ada U11, U12, U21 dan juga U22. Maka kita kalikan satu persatu dengan skalarnya. Maka jika dijadikan ordo 2x2, kita tinggal masukkan skalarnya. Jadi K U11, K U12, K U21 dan juga K U22. Sehingga skalar K dikali vektor U adalah matriks 22 dan sebagai konsekuensinya merupakan objek pada V. Kemudian aksioma 2 sesuai dengan teorema 1.4.1. Karena U ditambah V. Kita sudah jelaskan yang tadi di atas bahwa kita uraikan dulu apa yang ada di dalam vektor U dan juga apa yang ada di dalam vektor V dengan ordo 2x2. Ketika sudah, maka kita sesuaikan dengan sifat komutatif yang ada pada aksioma kedua tadi yang telah kita bahas. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U? Kita bisa lihat di sini bahwa jika semua vektor ditambahkan itu sama saja dengan sifat kebalikannya. Kemudian ada aksioma 3 sesuai dengan bagian B dan teorema tersebut, dan aksioma 7, 8, dan 9 berturut-turut sesuai dengan bagian HJL. Untuk membuktikan aksioma 4, kita harus menentukan suatu objek suatu objek 0 pada V sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U untuk semua U pada V. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan 0 sebagai, jadi kita bisa ubah isi dari
anggota dari sebuah vektor itu menjadi 0 semua. Maka ketika ditambahkan 0 ditambah dengan anggota-anggota vektornya seperti 0 ditambah U11, 0 ditambah U12, 0 ditambah U21 maupun 0 ditambah U22 itu maka akan menghasilkan isi dari vektor tersebut, akan menghasilkan anggota dari vektor U. Jadi kan ketika kita lihat di sini maka ada vektor U11, U12, U21, U22 itu akan sama dengan U kembali. Untuk yang selanjutnya, demikian juga U ditambah 0. U ditambah 0 sama dengan U. Untuk membuktikan aksioma 5, kita dapat menunjukkan bahwa setiap objek U pada V memiliki bentuk negatif. Negatifnya itu vektor U sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U sama dengan 0. Kita dapat lakukan atau mendefinisikan dengan cara seperti ini. Kita bisa lihat di contoh di sini, negatif U sama dengan kita isi vektor-vektornya juga dengan negatif. Jadi bisa negatif U11, U12, U21 juga U22 negatif. Semuanya dijadikan negatif. Dengan definisi ini, maka U ditambah negatif U itu akan kembali dengan 0. Seperti misalnya 2 ditambah min 2 itu akan menghasilkan 0. Definisinya sama seperti itu. Dan demikian juga negatif 0 ditambah U sama dengan 0 sehingga pada akhirnya aksioma 10 merupakan perhitungan yang sederhana. Seperti 1 dikali U sama dengan 1 dikali U11, 1 dikali U12, 1 dikali U21, 1 dikali U22, maka akan menghasilkan isi dari vektor tersebut. Jadi hasilnya akan tetap sama, menjadi vektor U. Contoh 3, ruang vektor dari matriks M dikali N. Contoh 2 merupakan kasus khusus dari golongan ruang vektor yang lebih umum. Tetapi jika ingin disamakan bahwa contoh 3 ini hampir sama dengan contoh 2. Bagaimana kita mengoperasikan tersebut? Misalnya nih, matriks 0 M dikali N adalah vektor 0. Mengapa itu vektor 0? Karena jika salah satu matriksnya itu ada nilai 0, maka itu akan maka meskipun dijumlahkan itu kan jumlah 0. Dan jika U adalah matriks U M kali N, maka matriks negatif U adalah negatif U dari vektor U. Jadi sama seperti ini, jika dalam satu matriks itu ada negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Kita akan menotasikan ruang vektor ini dengan simbol M kali N. Singkatnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di contoh 4. Ruang vektor dari fungsi bernilai real. Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bilangan bernilai real yang didefinisikan dengan garis real dari min hingga sampai hingga. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan K adalah bilangan real sebarang, maka definisikan berturut-turut jumlah fungsi F plus G dan perkalian skalar K dan F sebagai. Jadi kita misalkan dulu kita menggunakan aksioma. Yang pertama itu ada F plus G dikali X, maka hasilnya itu sama dengan F dikali X dan juga G dikali X. Kita bisa lihat contohnya langsung ke gambar 5.1.a. Dengan kata lain, nilai dari fungsi F plus G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X seperti ini. Jika kita lihat garis F sampai ke X itu sama dengan Gx, maka ketika F ditambah G itu akan menghasilkan garis yang masih sama masih dalam X ini. Seperti ini gambarnya. Kemudian baik, untuk selanjutnya itu ada pada aksioma 6 yaitu perkalian. Kita bisa lihat di sini disebutkan bahwa ada
KF dikali X itu sama dengan KF dikali dalam kurung X. Jadi kita bisa saling mengalihkan. Nah, pada bentuk koordinatnya seperti ini. Masih sama dan masih dalam sejajar ya. Jadi dari masih termasuk fungsi dari min T hingga sampai T hingga. Nah, kita lanjut kepada yang terakhir yaitu vektor 0, di mana di sini juga menunjukkan, grafik ini menunjukkan bahwa f dari min T hingga sampai T hingga ada fungsi konstan yang identik dengan 0. Jadi di sini kita sertakan angka 0 untuk semua nilai x. Grafik dari fungsi ini ada garis yang berhimpitan. Berhimpitan di sini kita bisa lihat garisnya itu terpisah karena di sini ada vektor f, ada fungsi min f. Secara geometris grafik min f adalah refleksi atau percerminan. Dan di sini pencerminannya itu masuk ke garis dari garis f dan juga garis min f dengan vektornya vektor 0. Pada contoh 6, setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Karena dimisalkan apabila V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R pangkat 3, karena bidang kita langsung ke sini, karena bidang V melewati titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan berbentuk AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Kita masukkan kepada teorema 3.5.1. Jadi jika U atau vektor U beranggotakan U1, U2, U3 dan V beranggotakan V1, V2 dan juga V3 adalah titik-titik pada V, maka AU 1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0 dan AV1 tambah BV2 tambah CV3 sama dengan 0. Dengan menjumlahkan persamaan ini akan menghasilkan. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kita masukkan persamaan bentuknya dulu. Ketika persamaan bentuk sudah ada, maka kita sesuaikan dengan vektornya. Maka kita sambungkan antara vektor dan juga persamaan bentuk. Jadi ketika udah semua, maka kita masukkan dua vektor yaitu U dan V ke dalam persamaan, menghasilkan A dikali U1 ditambah V1 ditambah B dikali U2 ditambah V2 ditambah C dikali U3 ditambah V3 sama dengan 0, karena persamaannya itu sama dengan 0. Kita lanjut. Kesamaan ini menunjukkan pada kita bahwa koordinat-koordinat dari titik U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa sertakan beberapa aksioma di sini, tapi seharusnya untuk menjadi ruang vektor itu aksiomanya harus terpenuhi. Jadi di sini memenuhi 1. Jadi untuk U ditambah V terletak pada bidang V, ini membuktikan bahwa aksioma 1 terpenuhi. Kemudian kita langsung ke aksioma 5 yang terpenuhi dengan mengalihkan AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0 dengan min 1. Menghasilkan A dalam kurung min 1 min U1 ditambah B dalam kurung min U2 ditambah C dalam kurung min U3 sama dengan 0. Berarti ini termasuk ke dalam vektor 0 untuk menyusun dan memenuhi aksioma yang kelima. Kalian bisa lebih memahaminya dengan membaca lebih atau bisa membuktikan satu persatu dari aksioma. Untuk yang terakhir adalah contoh yang ketujuh, ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan juga K dikalikan 0 itu akan sama dengan 0. Jadi untuk semua skalar K jika dikalikan 0 itu akan bernilai 0 dan akan menyebabkan itu menjadi ruang vektor 0. Kemudian beberapa sifat vektor yang sejalan semakin mendalam pembahasannya kita akan bisa melihat di teorema-teorema ini. Yang pertama itu 0 dikali U itu akan sama dengan 0.
K dikali 0 akan sama 0, min 1 dikali U akan sama dengan min U, dan jika K dikali U sama dengan 0, maka di antara K dan U ini adalah 0. Jadi jika tidak K-nya yang 0, maka U-nya yang 0. Kemudian selanjutnya kita dapat membuktikan bagian AC dan meninggalkan bukti-bukti bagian yang lainnya sebagai latihan. Jadi di sini sudah cantumkan, kita dapat menulis jika ada 0 dikali U ditambah 0 dikali U sama dengan 0 ditambah 0 dikali U. Itu di aksioma 8, kalian bisa lihat lagi. Terus ada sifat bilangan 0. Berdasarkan aksioma 5, vektor O kali 0 memiliki bentuk negatif 0U. Dengan menambahkan negatifnya pada kedua ruas di atas akan menghasilkan 0U ditambah 0U ditambah min 0U sama dengan 0U ditambah min 0U. Ataupun seperti yang di sini kalian bisa lihat sendiri di aksioma 3, 4, 3, 5 dan juga 4 tentang vektor. Kemudian selanjutnya itu ada bukti C untuk menunjukkan min 1U itu sama dengan min U. Bagaimana sih kita bisa menentukan hasilnya itu adalah min U? Jika kita flashback ke pembahasan sebelumnya, apapun yang dikalikan min 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi seperti min 1 dikali U itu akan menghasilkan min U. Kami harus berikan bahwa U ditambah min 1 U sama dengan 0. Jadi kita pakai aksioma 10 di sini. U ditambah min 1 dikali U sama dengan 1U ditambah min 1U. Kenapa 1U? Karena U ini memuat angka 1. Jadi kita satukan dulu ini, 1 ditambah min 1 dikali U. Maka 1 ditambah min 1 itu sama 0. U-nya dikebawahkan, maka 0 dikali U itu akan 0 dan akan menghasilkan ruang vektor 0. Apapun yang dikalikan 0 itu akan bernilai 0. Mungkin sekian pembahasannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Pada sebab ini kita mengembangkan konsep mengenai vektor dalam mengambil sifat-sifat paling penting dan vektor-vektor yang telah dikenal dan kemudian mengubahnya menjadi aksioma. Jadi jika suatu himpunan objek memiliki sifat-sifat pada aksioma ini, maka secara otomatis objek-objek tersebut sifat yang paling penting dari vektor-vektor yang diketahui, sehingga cukup masuk akal untuk menganggap objek-objek ini sebagai vektor jenis baru. Dan syarat penting agar himpunan memiliki ruang vektor adalah himpunan tidak boleh kosong. Jadi kesimpulan paling besar itu, jika kita ingin menentukan apakah vektor ini memiliki ruang ataupun tidak, kita harus menunjukkan bahwa aksioma-aksioma yang 10 itu terpenuhi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon maaf apabila dalam pemaparan ini masih banyak kekeliruan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.